Kolaborasi kembali dengan Babang Timi dari brand yang saya agak asing, yaitu Binary Acoustic. Apakah akan semenarik itu? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Soundic TV bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Binary Acoustic sendiri adalah sebuah produsen inner monitor yang berdiri sejak tahun 2017. Dan beberapa line-up mereka seperti Unicorn, D1, dan D2 adalah line-up dari Binary Acoustic. Saya sendiri belum pernah coba sih line-up dari Binary Acoustic ini. Dan sekadar info aja, ini adalah kolaborasi kedua, di mana sebelumnya Timi juga berkolaborasi dengan Lesure, yaitu Galileo, dan kali ini Chopin sebagai kolaborasi keduanya. Chopin sendiri dibekali dengan satu dynamic driver 8mm dan 3 balancer armatur yang terbagi menjadi 1 mid dan 2 high-nya. Dan tentu saja sudah memiliki kabel yang detachable dan agak sedikit recess untuk female dari 2-pin konektornya. Dan dia juga sudah dual pin 0,78 mm. Dengan sensitivitas 122 dB dan impedance sebesar 12 ohm. Jadi cukup ringan untuk digunakan di smartphone kalian. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo yang menjadi sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, pernah kita unboxing ya. Kalian bisa cek aja di link di atas. Kita pernah unboxing, jadi kalau kalian mau cek lebih detailnya, kalian bisa cek aja di video di atas ya. Dimana inner monitor ini memberikan kondimen-kondimen yang menarik untuk segi kelengkapannya, seperti cleaning tool dan 2 mini pouch untuk masing-masing inner monitornya. Serta tidak lupa juga ada kabel, inner monitor, kitab-kitab, dan juga hard case seperti ini. Ini mengingatkan saya seperti case lama dari 64 Audio, walaupun ini sedikit lebih kecil dibandingkan case dari 64 Audio yang lama. Dan sensasi unboxingnya ini berkesan banget. Dia menyajikan sensasi unboxing yang dibukanya dengan cara vertikal bukan horizontal seperti ini, jadi menyajikan sesuatu yang berbeda. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging dari Chopin ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari Chopin ini. Oke, untuk build dari inner monitor satu ini, dia berbahan resin yang agak doff pekat dan terasa cukup solid walaupun tidak bisa kelihatan bagian dalamnya. Dan terdapat 2 fan hole di sini yang cukup besar, yaitu di bagian dalam sini dan bagian luarnya di sini. Jadi ada 2. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama, yaitu bahannya resin dengan nozzle yang sedikit melengkung kalau kalian lihat secara garis lurus seperti ini. Dengan diameter mungkin kita coba ukur aja. Ini diameternya sekitar 6 mm. Jadi ya, itu perlu kalian perhatikan, 6 mm untuk nozzle-nya. Cukup besar dan triple bore seperti ini, tidak ada filternya. Dengan ukuran yang sedang aja, nggak terlalu panjang-panjang banget juga. Dan sudah ada lipnya juga untuk nozzle-nya. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya, dia memiliki faceplate dengan bahan metal dengan desain yang unik juga, kalian bisa dengar. Seperti water drop berwarna silver gini dan ada motif garis-garis hitam. Dan ada tulisan Chopin di bagian sini dan sebelah sininya ada tulisan Binary Acoustic. Ya, ada 2 tulisan yang berbeda. Tekstur faceplate-nya sendiri datar, tidak ada tekstur yang aneh-aneh. Jadi simply ya, desainnya ini tidak bermain di tekstur tapi bermain di konsep yang lebih minimalistik. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,78 mm yang universal dan terdapat air hook yang preform juga di inner monitor satu ini. Dan kabelnya ini berwarna silver dengan bahan yang tidak diberitahu, tapi menurut saya ini SPC yang standar-standar aja kabelnya. Dengan chin slider dan splitter yang di sini bahannya bagus menurut saya, bahannya metal yang cukup solid dan berbobot. Dan bagian bawahnya ini twisted seperti ini. 4 wires. Cukup lentur dan tidak mudah kusut untuk kabelnya. Untuk jacknya adalah jack yang cukup solid juga, tapi bawaannya ini sangat disayangkan 4,4 mm. Jadi balance output. Jadi perlu kalian perhatikan kalau kalian mainnya di 3,5 mm. Jadi bawaannya ini 4,4 mm. Untuk build quality kami berikan skor B+. Build-nya ini oke banget dengan desain yang bisa dikategorikan cukup minimalis.
Oke, selanjutnya kita bahas fitting. Fitting tidak terlepas dari yang namanya housing. Untuk ukuran housing sendiri, Chopin ini bisa dikategorikan sedang dan cukup ramping untuk 1 DD dan 3 balance armatur. Dan untuk housingnya cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh juga. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular to defit dikit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan air tips bawaan dengan size M-nya. Untuk bobot sendiri, housingnya ini sedikit berbobot dan kabelnya ini tergolong cukup ringan. Tapi tidak sampai ranah atau teritori yang mengganggu banget saat dipakai. Untuk kekedapannya oke, dan gripnya ini B aja. Jadi bukan grip yang semuanya itu ditutupi dengan baik, snug gitu, enggak. Dia cuma ketahan di bagian ujung nozzle-nya aja. Jadi gripnya ini jangan sampai kesenggol aja sih, karena bisa lepas menurut saya. Untuk pemakaiannya juga menurut saya ini adalah fitting yang cukup versatile untuk semua jenis telinga sih. Untuk skenario di telinga saya, pemakaiannya ya so far so good aja. Tidak ada rasa tidak nyaman ataupun mengganggu sama sekali. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari Chopin ini. Oke, selanjutnya kita bahas tonalitas dari Chopin ini. Arah suara dari Chopin bisa dikategorikan suara yang agak U-shape dengan penekanan di bagian bass dan juga treble-nya. Dan untuk di drive menggunakan smartphone, saya rasa tidak akan terlalu bermasalah karena sensitivitas 122 dengan impedance 12 ohm saja. Dan untuk info aja ke kalian, kalau saya suka suara yang neutral, warm sih. Sebagai preferensi yang paling saya suka. Oke, yang paling penting tentu saja suaranya. Apakah yang biasa kolab-kolab itu suaranya pasti bagus? Oke, kita bahas ya. Bassnya dari Inner Motor 1 ini bisa dikategorikan nampol dan rapi banget, dimana menyajikan tekstur DD yang sangat-sangat baik menurut saya. Impactnya bagus dengan punch yang cukup dalam, rumble-nya pun terasa getar-getar cantiknya. Untuk speednya di sini cukup gesit juga, secara kuantitas sih fun dan solid banget untuk bagian bassnya. Kalau kualitasnya ini bersih, rapi, dan tidak bleber-bleber ke bagian mid, jadi terkontrol banget. Ranah bass head sih masuk banget di Inner Motor 1 ini. Ini juga merupakan salah satu Inner Motor di rentang harga 3 jutaan yang bassnya ini saya bilang bagus banget. Bukan bass yang kopong, tapi padat dan jelas untuk bagian bassnya. Untuk bagian midnya, posisinya agak sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya sedikit agak tipis untuk selera saya, dimana dinamikanya bagus dan artikulasinya jelas, tapi memang sedikit kaku. Dan emosinya ini agak sedikit lempeng menurut saya. Presentasi male vokalnya ini agak sedikit cold sounding, kurang luwes, tapi clear banget. Untuk female vokalnya juga memiliki cold sounding dikit ya, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang dapat banget. Selebihnya sih fine-fine aja, cukup lepas dan rapi juga untuk female vokalnya. Untuk shoutingnya sendiri masih tergolong nyerempet-nyerempet cantik tapi masih terkontrol. Selain itu presentasi instrumennya sedikit lebih forward jika dibandingkan dengan vokalnya, cukup on point dan clear banget instrumennya. Somehow midnya ini saya suka sih, rada cool tapi clear dan terasa detail. Mungkin ini bisa dikategorikan salah satu clear upgrade dari kalau kalian suka dengan Galileo juga bisa ke Chopin ini. Untuk bagian treble-nya, ini treble yang bisa dikategorikan cantik dengan kesan string yang terasa tapi terkontrol di sisi lain. Cukup clear kesan stringnya tapi tidak sampai yang buat fatigue banget. Dan cukup refine somehow untuk bagian treble-nya. Micro detailnya pun cukup bagus di sini. Selain itu untuk sibilance-nya juga masih cukup aman di Inner Motor 1 ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Chopin ini kami berikan skor A solid untuk Inner Motor 1 ini. Saya suka banget dari tonalitas. Walaupun saya bilang di awal kalau saya disclaimer suka yang neutral warm, tapi kalau seperti ini sih saya suka. Bass memuaskan, midnya ini memang agak sedikit tricky tapi menarik dengan treble yang nice banget dan terasa rapi banget. Mungkin di sini kalian juga berpikir, bang, lu mah goreng barang HiFiGo terus. Oke, sabar dulu. Saya juga beberapa barang HiFiGo, saya ada yang beberapa nggak terlalu suka seperti CVG Freedom, lalu Rinko, itu beberapa yang saya kurang sarankan atau suka juga sih. Jadi nggak semua ini motor dari HiFiGo pasti saya suka, nggak juga ya. Presentasi dari Inner Motor 1 ini adalah presentasi yang clean, high res, dan juga nagih banget menurut saya. Untuk timbernya dari Inner Motor 1 ini, everything is good. Mungkin agak sedikit mengarah ke cold sounding Inner Monitor dikit. Untuk soundstage-nya sendiri, untuk lebarnya ini terasa cukup lebar banget.
Walaupun depth-nya ini agak terkesan kurang, ya ada sebenarnya tipis-tipis tapi anggap aja kurang, dengan tinggi yang oke aja. Dan Simply ini adalah presentasi 2D yang megah, tapi sayang memang kurang depth-nya, jadi ya so-so aja sih. Untuk detailnya dari Inner Monitor 1 ini somehow jelas banget, seluruh remah-remah dari mikro detailnya semua keluar dengan bagus dan tidak ketahan sama sekali di Inner Monitor 1 ini. Clarity-nya juga mantep banget, lively banget. Inner Monitor 1 ini tidak ada yang tersisa, semuanya on point banget. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini bagus banget. Inner Monitor 1 ini dapat memisah-misahkan instrumen dengan instrumen dengan vokal dengan sangat-sangat baik. Tidak ada kesan lengket-lengketnya sama sekali. Imagingnya ya biasa aja, kurang sih menurut saya. Dengan presentasi yang middle to front row dikit. Untuk positioningnya bisa dikategorikan cukup precise di Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons pertama dari Inner Monitor 1 ini yaitu bawaannya adalah 4,4 mm sama halnya seperti Voodoo. Dan ini akan sedikit PR aja untuk kalian yang biasa menggunakan 3,5 mm karena harus membeli converter, wrapper, ataupun dengan cara lain untuk menggunakan kabel satu ini. Cons kedua dari Inner Monitor 1 ini, Inner Monitor 1 ini tidak cocok untuk kalian yang mencari suara Inner Monitor yang nyantai-nyantai. Pro-nya dari Inner Monitor 1 ini adalah Inner Monitor dengan fondasi tonal dan teknikalitas yang cukup kuat dan pasti sangat bersaing di kelas harganya. Untuk value for money-nya dari Inner Monitor 1 ini di angka sekitar 3 jutaan kecil. Inner Monitor 1 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Ini adalah salah satu Inner Monitor yang menurut saya cukup bersaing di kelas harga 3 jutaan. Bahkan dengan Avro Performer 5 mungkin saya lebih pilih ini. Kesimpulan, Chopin ini adalah kolaborasi Timi yang menurut saya juga tidak kalah menarik dengan Galileo sebelumnya. Yang menurut saya presentasinya juga cukup matang di Inner Monitor 1 ini dan patut diberikan jempol. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Inner Monitor 1 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.